Nama saya Naomi Natania Kusumawardani dengan NIM akhir 188. Ternyata banyak hal loh yang terjadi pada tubuh ibu hamil. Tidak hanya sistem reproduksi saja, tapi seluruh organ tubuh ibu itu ikut berkontribusi secara interdependen dan saling bekerja sama beradaptasi untuk perkembangan fetus dan plasenta. Darah yang dibutuhkan pada ibu hamil akan menjadi lebih banyak secara logika karena satu jantung itu memompa darah untuk dua manusia. Ada banyak hal yang ditingkatkan seperti volume darah, heart rate, dan stroke volume. Darah yang dipompa keluar dari jantung ini meningkat banyaknya dan di sini untuk memenuhi kebutuhan fetus. Nah, kira-kira dari ketiga hal ini apa yang akan terjadi? Nah, seharusnya blood pressure meningkat ya, tapi ternyata blood pressure atau tekanan darah pada ibu hamil itu menurun. Kenapa? Karena beberapa sumber itu menjelaskan bahwa ini dipengaruhi oleh pertama progesteron yang bisa memicu relaksasi otot polos dari seluruh organ tubuh termasuk pembuluh darah, serta eh, kontribusi dari plasenta yang memang membutuhkan banyak blood flow dari volume darah ibu, sehingga yang dideteksi oleh ibu sendiri adalah penurunan tekanan darah dalam ibu karena darahnya pada datangnya ke plasenta gitu. Nah, selanjutnya kita juga akan mengenal tentang supine postural hypotension syndrome. Di sini adalah adanya perkembangan dari uterus, di mana uterus ini berkembang itu ke belakang dan ke bawah, sehingga bisa ada penekanan di vena cava inferior. Nah, penekanan ini apa yang akan terjadi? Tentu saja karena vena cava ini vena yang besar yang eh, mengalirkan darah ke dalam jantung, sehingga nantinya efeknya adalah tentu saja tensi yang menurun, yaitu hipotensi. Nah, kapan terjadinya supine postural hypotension syndrome ini? Yaitu pada saat posisi ibu hamil yang supine atau tidur ke arah punggung. Sehingga disarankan pada ibu hamil itu pada saat tidur itu eh, memiringkan tubuh ke kiri seperti recovery position. Nah, selanjutnya pada respiratory sendiri itu konsumsi oksigen meningkat pada saat pregnancy. Sehingga dibutuhkan ventilasi yang juga meningkat supaya eh, konsumsinya dapat terpenuhi, demand oksigen bisa dapat terpenuhi. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh progesteron yang beraksi pada pusat respirasi sentral, sehingga ada peningkatannya kapasitas paru-paru, yaitu kapasitas volume 3. Nah, jika ada ventilasi yang meningkat, berarti banyak udara yang juga dikeluarkan oleh tubuh, yaitu karbon dioksida, sehingga karbon dioksida ini akan menurun pada ibu hamil. Kompensasinya apa? Yaitu peningkatan sekresi bikarbonat atau yang bersifat basa, sekresi bikarbonat atau pengeluaran bikarbonat dari ginjal. Gitu. Selanjutnya, pada urinari sendiri, karena tadinya ada blood volume yang meningkat, sehingga blood volume renal itu juga meningkat, yang akan meningkatkan glomerular filtration rate. Apa yang akan terjadi dari situ? Peningkatan GFR ini akan bisa berpengaruh pada urine output, sehingga ibu hamil akan lebih sering untuk mixi, terutama juga karena adanya penekanan dari urinary bladder oleh karena uterus, sehingga itu juga akan membuat lebih seringnya ibu hamil itu mixi. Nah, kemudian pada ureter sendiri itu akan terjadi dilatasi. Kenapa? Karena adanya pressure atau tekanan dari uterus yang membesar. Dampaknya apa? Karena passage dari bakterial infeksi itu bisa lebih besar, sehingga resiko infeksi itu akan lebih tinggi di kehamilan, yaitu pyelonefritis. Selanjutnya adalah mekanisme perubahan metabolik. Di sini pada ibu hamil akan terjadi peningkatan demand energi atau kebutuhan energi. Meningkatkan kecepatan metabolisme basal ibu sebanyak 15-20% dan bisa lebih tinggi pada twin gestation. Kemudian adanya fat mass yang meningkat sehingga storage energi bisa lebih efektif, dan juga akan ada peningkatan retensi air atau menahan air keluar dari tubuh supaya kebutuhan mineral itu juga bisa terpenuhi. Dan di sini osmolaritas dari arteri umbilikal itu lebih rendah dari osmolaritas arteri dari ibu, sehingga air itu bertranspirasi itu ke arah arteri umbilikal atau ke arah fetus. Nah, retensi air ini akan membuat adanya tambahan air di dalam tubuh sehingga akan meningkatkan berat badan. Nah, berikutnya juga ada karakteristik dari kehamilan normal, yaitu adanya hipoglikemia mild fasting, kemudian hiperglikemia postprandial, dan adanya hiperinsulinemia. Di sini hiperinsulin itu akan berubah atau adanya perubahan kondisi insulin, yaitu akan ada insulin resistance yang ini akan membantu meningkatkan nilai glukosa postprandial, ditambah dengan adanya gluconeogenesis pada hepar yang juga akan meningkatkan nilai glukosa postprandial. Berikut adalah penjelasan saya tentang fisiologi kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.